Cerita terkait dengan itu di daerah ini di Nganjuk, Jawa Timur, karena harus berjuang menjual bunga untuk mengobati istrinya yang terkena sakit stroke. Beginilah kondisi kakek Tarmidi, 85 tahun. Kakek yang merupakan seorang pejuang veteran pada tahun 45 sampai 49 di Batalion Sikatan Surabaya ini, hidupnya memprihatinkan. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kakek Tarmidi menjadi penjual bunga yang dijajakan di depan rumahnya. Hasil ini pun dirasanya juga belum cukup, ditambah kakek Tarmidi harus merawat istrinya Karsinem yang menderita stroke sejak 3 bulan lalu. Keadaan ini diperparah dengan kondisi rumahnya yang hampir roboh. Emang nggak takut roboh, Pak? Iya takut, Pak. Kalau Terus memang kenapa biaya, nggak diperbaiki, Pak? dulu katanya mau direhab sama Minpet sana, datangi ke sini. Sampai akhir tahun 2000 sampai 2012 sampai 13 ini selesai katanya. Diturunkan biayanya sampai turun 2 kali sekian kali begitu. Tapi pelaksanaan hingga sekarang tidak ada. Untuk merebut kemerdekaan Indonesia, para pejuang seperti Tarmidi harus bertaruh nyawa. Penghormatan dan perhatian kepada para pejuang veteran seharusnya bukan hanya di Hari Pahlawan saja. Danang Sumirat melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur. Setiap tahun 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, namun setiap tahun pula keluarga pahlawan kerap terlupakan. Ismail Marzuki misalnya pahlawan nasional sekaligus komposer yang meninggalkan seorang putri yang kini hidup serba prihatin. Di Belu, Nusa Tenggara Timur, ratusan keluarga pahlawan terus meminta perhatian pemerintah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa pahlawannya. Kalimat ini tidak ada yang salah. Jadi ketika sang pahlawan sudah tiada, keluarga pahlawan tidak diurus. Inilah salah satunya, Rahmi Aziah, putri tunggal almarhum Ismail Marzuki. Pahlawan nasional sekaligus komponis besar zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Yang karyanya sudah menjadi milik umum ini, hidup sangat terbatas. Tinggal di kontrakan, menggantungkan harapan dari warung kecil, tidak sebanding dengan gelar pahlawan dan karya besar ayahnya. Tanpa royalti, tanpa perhatian dari pemerintah. Kita berharap biar ada nambah lagi lah kesejahteraannya untuk kita keluarga pahlawan. Ibu berdagang setiap hari, Bu? Setiap hari saya dagang. Senasib dengan Rahmi, ratusan keluarga besar veteran di Belu, Kupang, Nusa Tenggara Timur ini juga mengadukan nasib mereka yang tidak diurus negara. Padahal banyak di antaranya orang tua mereka masih hidup yang dahulunya berjuang sebagai pahlawan kemerdekaan. Memikul makanan dengan amunisi ikut, itu standby. Tidak ke rumah, tidak ke mana-mana. Harus ikut. Kamu di mana? Ikut nasi dan periuk. Ikut yang perlu. Esok, Hari Pahlawan 10 November. Hari yang dilewati setiap tahun. Setiap tahun pula makin banyak pahlawan dan keluarganya yang tidak terurus dengan baik oleh negara. Nahyudi dan Didimus Payung Dore melaporkan dari Depok, Jawa Barat dan Belu, NTT.